Puji Tuhan, saya menyapa saudara semua, selamat Natal. Tuhan berkati. Saya nggak nyapa selamat Natal dan selamat Hari Ibu gitu. Selamat Natal aja, oke? Oke, kita mau share sedikit. Saya mau sharing sedikit. Saudara ngerti gak sih apa artinya Natal? Mungkin hari ini saya ngajak saudara berpikir. Saya ngajak saudara berpikir, apa sih makna Natal yang sesungguhnya? Sorry, maaf ya. Kita udah kemarin ada pohon 2, saya bilang cabut 1. Cuman 1 aja. Kenapa? Kita sampai, ini tradisi, sebenarnya ini tradisi semua. Percuma ada pohon kalau terangnya nggak ada di dalam. Percuma ada pohon kalau kita nggak bertumbuh di dalam iman. Percuma, semuanya percuma. Percuma saudara nyalain lilin kalau saudara nggak panas di dalam Tuhan, percuma. Semuanya jadi sia-sia kok. Semuanya jadi seremoni akhirnya. Natal jadi situasional. Orang datang ke ibadah Natal, ngejarnya apa? Dekorasi. Ngejar apa? Suasana. Tapi kita nggak ngejar Tuhannya. Ini kesalahan. Saudara perhatiin ya, minggu lalu saya udah ngomong, ini orang Majus datang dituntun sama terang. Betul gak? Orang Majus itu orang-orang dari luar, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Mereka dituntun oleh terang itu. Nah sekarang terang itu ada di dalam saudara harusnya. Menuntun orang-orang dari luar ke Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Permasalahannya di mana? Gereja. Gereja gak pusing dengan yang namanya terang. Akhirnya gereja gak jadi berkat. Gereja pusing dengan namanya situasi. Tapi gereja gak peduli dengan yang namanya perubahan budi. Banyak orang mengerti Natal sebatas permukaan. Apa sih yang kita rindukan? Pohon Natal, kado, lagu Natal yang sebulan setahun sekali dinyanyiin. Coba saudara nyanyiin di Paskah. Gita sorga berdema, nggak cocok. Kita nyanyiin lagu itu setahun sekali. Udah. Oke. Kita masuk dalam kesan Natal yang berbau suasana. Sorry, maaf, itu sangat duniawi. Saudara mungkin banyak yang nggak tahu. Dulu kita udah bilang gini, dulu pertama kali Natal, Chosen Natalan, itu hiasan banyak, rame banget. Natal berikutnya Tuhan bilang, hilangin semua hiasan, cuman 1 pohon. Cuman 1. Kita iseng sama istri waktu itu kita hias-hias, kita masih ibadah di hotel. Kita iseng, kita masih hias-hias, kita bawa lampu LED. Ya betul ya. Lampu LED kita bawa berapa set. Saya coba pasang di banner. Kita colok, jeger, putus. 1 lampu, satu rel putus. Kita colok lagi, ganti lagi lampunya. Kita colok lagi rel kedua, putus lagi. Lampu, 2 roll putus. Akhirnya kita bilang, mau berapa roll kita putusin. Akhirnya kita stop, kita bilang, udah kita gak usah pakai hiasan apa-apa. Biar Tuhan menghiasi hidup kita aja. Sekali lagi, biar Tuhan menghiasi hidup saudara dan saya.
Semua yang situasional kita coba singkirin. Kita ambil yang rohaninya. Sesuatu yang dibangun dari daging, dengar ya, sesuatu yang dibangun dari daging tidak akan pernah membawa saudara pada perubahan. Saudara mau pergi Natal, pesta-pesta, tidak akan pernah bisa berubah. Perubahan itu karena kehadiran Tuhan. Bukan karena kehadiran pohon, bukan karena kehadiran suasana, bukan. Natal ini saya ajak saudara berpikir, untuk apa kelahirannya di dunia ini? Jika saudara sekedar baca cerita Natal, jika saudara sekedar baca cerita-cerita Natal, maka saudara akan sekedar tahu tentang peristiwa Natal. Saudara akan sekedar tahu tentang peristiwa Natal, tapi saudara nggak mendalami apa arti Natal yang sesungguhnya. Judul khotbah hari ini, Natal membawa pada persekutuan menuju perubahan. Oke. Tidak terlepas dari ini, nanti kita akan nyambung juga ke situ. Saudara, saya minta kita sama-sama belajar satu hal di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Satu Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Lihat, aku benar-benar sudah merasakan firman itu. Aku setelah merasakan firman itu dan aku bersaksi tentang firman itu. Terus, kedua, 1 Yohanes 1 Tuhan ayat Yesus 2. sebagai firman yang hidup. Terus, Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kristus adalah hidup itu sendiri. Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia memberi kita hidup kekal karena dialah hidup kekal itu sendiri. Dia memberi saudara dan saya hidup kekal karena dialah hidup kekal itu sendiri. Terus ketiga, Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. lihat ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudara mendapat hidup kekal? Bagaimana? Saudara ada yang bisa melihat di sini? Bagaimana caranya saudara dapat hidup kekal? Tidak lain dengan persekutuan. Jadi, makna Natal sesungguhnya apa? Keselamatan? Makna Natal adalah membangun suatu persekutuan antara manusia dengan Allah. Saudara silakan lihat di Kejadian 3. Kita ulas sedikit ke belakang. Kejadian 3, setelah manusia jatuh dosa, ayatnya ke-7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lihat ya, mereka telanjang ketika mereka berdosa, mereka baru melihat kekurangan. Kalau mereka nggak berbuat dosa, mereka nggak ngelihat kekurangan. Tapi begitu mereka berbuat dosa, mereka baru ngelihat kekurangan masing-masing. Dan mereka sadar mereka telanjang. Mereka pakai daun pohon ara untuk menutupi kemaluan mereka. Tapi apa yang terjadi?
Tuhan bilang enggak bisa, dosa nggak bisa ditutup dengan daun. Dosa harus ditutup dengan penumpahan darah, oleh sebab itu harus ada penumpahan darah. Makanya nggak bisa ditutupi, ketelanjangan itu nggak bisa ditutupi dengan daun pohon ara. Harus pakai bulu domba. Ngerti ya? Ngerti. Terus ayat 23. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Iya. Manusia diusir dari Taman Eden supaya mereka mengusahakan tanah dari mereka itu diambil. Saudara perhatiin. Setelah manusia jatuh dosa, hubungan manusia dengan Allah putus. Dan manusia nggak bisa datang ke Allah kalau nggak bawa persembahan. Persembahan yang nggak pernah sempurna. Kambing domba itu nggak bisa sempurna. Oleh sebab itu harus ada persembahan yang sempurna. Supaya apa? Supaya manusia selamat? Bukan, supaya manusia bisa berhubungan dengan Allah. Sekali lagi, supaya manusia bisa berhubungan dengan Allah. Dan inilah makna Natal yang sebenarnya. Supaya manusia membangun persekutuan dengan Allah. Permasalahannya di mana? Permasalahan ini jadi masalah fatal ketika manusia nggak membangun persekutuan dengan Allah. Padahal Tuhan sudah membuka jalurnya. Natal itu artinya Allah membayar harga yang besar, bukan sekedar keselamatan, tapi demi suatu hubungan, demi dia bersekutu dengan kita dan kita dengan dia. Saudara nggak perlu datang ke gereja, saudara bawa kambing domba, nggak perlu. Bisa bayangin kalau persembahan di sini kambing domba. Bisa bayangin, di bawah baunya luar biasa pasti. Saudara nggak perlu. Saudara udah ada darah Yesus, tapi permasalahannya di mana? Permasalahannya bangun gak saudara hubungan dengan Tuhan? Saudara bangun gak persekutuan dengan Tuhan? Kita bilang, wah saya berdoa Pak, saya bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, pasti saudara mengalami perubahan. Pasti, gak mungkin gak. Kenapa? Dengan siapa engkau bergaul, itu terlihat dari tingkah laku kita. Saya ulang ya, dengan siapa engkau bergaul, itu terlihat dari tingkah laku kita. Kalau engkau bergaul dengan Allah yang hidup, engkau hidup seperti layaknya orang hidup. Natal, Allah membayar harga yang besar, bukan sekedar keselamatan, tapi demi suatu hubungan. Demi dia bisa bersekutu dengan kita, dan kita dengan dia. Natal, kedatangan Tuhan, bukan sekedar lepasin kita dari dosa dan maut, tapi untuk ikat kita dalam satu persekutuan. Waduh, luar biasa. Untuk mengikat saudara dan saya dalam satu persekutuan yang indah dengan dia. Dan Natal memberi saya satu ilustrasi ini. Saudara bisa bayangin ya, kalau dia adalah hakim dan kita orang yang bersalah. Tuhan bilang gini, mungkin kalau dia hakim, dia bilang pergilah, dosamu sudah diampuni. Tapi dia nggak bilang begitu. Dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni, masuklah, makanlah bersama dengan aku. Itulah yang namanya persekutuan. Tuhan nggak bilang pergi, dosamu sudah diampuni, tapi Tuhan bilang masuklah, karena kamu sudah layak di hadapanku. Permasalahannya jadi permasalahan yang fatal ketika saudara dan saya nggak pernah mau bangun hubungan dengan dia. Minggu lalu istri saya udah ngomong,
bilang, saya kuat nyembah, kuat nyembah. Dihantam 1,5 jam aja udah gak kuat nyembah. 2 jam aja udah kayak cacing kepanasan, udah gak kuat, udah gak tahan. Gimana mau doa semalaman? Minggu depan kita doa semalaman. Bagi yang belum tahu ya, saya dari sebelum nikah, dari pertama kali kenal Yesus, itu setiap malam tahun baru saya nggak pernah merayakan dengan dunia luar. Saya selalu pesta sama Tuhan. Dari mulai belum menikah. Sampai begitu Tuhan percayakan punya gereja, mengembalakan jemaat, itu dibawa ke sini. Tiap malam tahun baru kita pestanya sama Tuhan, nggak pesta sama dunia. Kita pestanya sama Tuhan. Saudara tahu ya, saya cuma bersaksi sedikit. Mungkin ini saya mau bersaksi sedikit. Tadi pada waktu penyembahan, itu seperti kembang api. Seperti kembang api memancar begitu. Kalau orang-orang pesta kembang api itu di luar, kita di dalam loh. Di mana api Roh Kudus itu memancar di dalam kita. Ketika saudara membangun hubungan dengan Dia. Ketika saudara mulai menyembah Dia. Bukankah ini suatu yang luar biasa sebenarnya? Saya cuma bayangin, coba ya saudara bayangin ya, saya ngajak saudara bayangin. Saudara pernah lihat matahari gak? Nah. Rizka coba, segini. Kamu lagi matahari lagi ngejreng gitu jam 12 ya. Kamu lihat gitu, dengan mata telanjang gini. Kuat berapa lama? Hah? Dalam penelitian itu 5 menit orang buta. Ngerti ya? Butuh apa? Butuh yang namanya filter. Kita butuh filter, kacamata khusus supaya kita bisa melihat ada apa sih di balik matahari itu. Untuk dapat melihat matahari. Saya bayangin gini. Kita nggak bisa melihat Tuhan. Betul gak? Butuh filter supaya kita bisa ngelihat Tuhan. Filternya siapa? Yesus. Oleh sebab itu Dia turun ke dunia memakai rupa seorang hamba. Dia pakai rupa kita. Supaya apa? Kita bisa ngelihat Allah melalui Dia. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Ini cuma ilustrasi ya. Kita perlu filter untuk melihat matahari. Dia Allah yang dibungkus dengan daging supaya kita bisa melihat Allah tanpa harus mati. Ingat ceritanya Musa? Musa bilang apa? Tuhan, aku ingin melihat Engkau. Tuhan bilang gini, kalau kamu ngelihat aku, kamu pasti mati. Ingat gak cerita itu? Ingat? Musa digituin sama Tuhan, kalau kamu ngelihat aku, kamu pasti mati. Jadi Tuhan cuma lewat dikasih lihat punggungnya doang. Wih, dia ngelihat punggungnya aja, dia bilang, waduh udah luar biasa banget dia ngelihat punggungnya doang. Bisa bayangin sekarang saudara bisa melihat Allah melalui Yesus Kristus. Dan luar biasanya, kita gak bangun hubungan dengan Dia. Kita nggak punya kita nggak punya kerinduan untuk membangun hubungan dengan Dia. Bukankah ini masalah di dalam gereja? Bukankah ini masalah di dalam kekristenan? Kita nggak ngerti makna Natal yang sebenarnya. Akhirnya kita nggak membangun hubungan dengan Dia. Kita berdoa seadanya. Pagi berdoa, Tuhan terima kasih ya, aku bisa bangun. Puji Tuhan. Mau makan kita doa, Tuhan terima kasih, makanan minuman ini selesai. Akhirnya itu doa rutinitas. Enggak ada yang namanya kerinduan.
Kalau saudara rindu sama dia, saudara bilang, aku mau masuk kamar, aku mau bersekutu dengan dia. Dan begitu saudara diam di dalam hadiratnya, saudara bilang, rasanya gue gak pengen keluar dari itu. Dan saya percaya saudara akan ngalamin perubahan demi perubahan ketika saudara masuk di dalam hadiratnya terus menerus. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus. Dan dia diam di antara kita. Dia diam di antara kita. Terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wih, luar biasa loh. Saudara melihat kemuliaan Allah melalui Yesus. Melalui Yesus, melalui ini nih. Saya cuma sedikit kasih gambarannya. Perlu nggak Tuhan datang ke dunia supaya saudara percaya? Perlu tidak? Perlu dah. Media, perlu dah. Untuk datang ke dunia supaya kita bisa percaya. Saya bilang, sebenarnya nggak perlu. Sorry, maaf ya. Kita lihat agama lain. Mereka percaya sama kitab sucinya, walaupun itu katanya dari nabi. Nggak perlu arahnya turun, tapi mereka percaya banget sama kitab sucinya. Betul gak? Betul. Kenapa Tuhan turun? Kenapa Tuhan turun? Supaya kita membangun persekutuan yang putus dengan Allah. Supaya dia menjadi persembahan di hadapan Allah. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, supaya kita gak mati ketika kita berjumpa dengan Allah. Musa gak bisa ngelihat Allah loh. Sorry, maaf saya bilang. Musa yang begitu hebat yang gak bisa melihat Allah. Saudara dan saya yang biasa-biasa aja, kita bisa berjumpa dengan Allah. Bukankah ini suatu perkara yang hebat? Saudara lihat, Keluaran 19 ayat 12 dan 13. Keluaran 19 ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Lihat ya, ini Tuhan hadir di gunung. Orang Israel gak bisa mendekat. Betul gak? Tuhan jahat gak? Justru Tuhan gak jahat. Kenapa? Tuhan gak bisa menyangkal dirinya sendiri. Dia kudus, kita kudis. Dia gak bisa nyangkal dirinya kalau dia kudus. Dan gak ada orang bisa nyampiri dia tanpa kekudusan. Oleh sebab itu, Yesus datang. Dia curahkan darahnya supaya kita bisa bersentuhan dengan Allah. Dia menguduskan kita dengan darahnya. Ini perkara yang luar biasa. Ayat 13. Keluaran 19 ayat 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabasnya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lihat ya. Nggak ada seorang pun bisa menghampiri Tuhan di perjanjian lama. Tapi Tuhan datang mencari saudara dan mencari saya. Bukankah ini perkara yang luar biasa? Tujuannya apa? Supaya kita membangun hubungan dengan dia. Permasalahannya di mana? Kita nggak bangun hubungan dengan dia. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di sosial media. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di pekerjaan. Tapi kita gak banyak menghabiskan waktu kita di dalam hadirat Tuhan.
Saudara, ingat khotbah saya? Kemah dan mesbah. Ada kemah, ada mesbah. Kalau ada kemah, ada mesbah, harus baru ada kemah. Ya. Jadi ada persekutuan dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Jangan dibalik. Kemah itu pekerjaan hari-hari. Mesbah itu persekutuan dengan Tuhan. Kalau nggak ada mesbah, nggak mungkin ada kemah. Jangan terbalik. Harus ada mesbah dulu, harus ada persekutuan dulu dengan Tuhan. Oke? Sekarang lewat Natal kita bisa hampiri Allah. Tapi masalahnya apa? Kita enggan, kita malas berdoa, malas bersekutu dengan Dia. Ini jadi masalah di dalam gereja. Makanya gereja itu ramai hanya pada saat Natal dan Paskah. Kenapa? Karena di Natal dan Paskah orang-orang yang tidak terlihat selama ini baru bermunculan. Saya selalu bilang, ini kapal selam Rusia lebih lama di dalam air. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada ya. Puji Tuhan di sini rajin semua tiap minggu hadir. Oke? Semangat ya. Semangat cari Tuhan, mumpung ada jalurnya nih. Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat di satu ayat, di Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Saudara tahu Immanuel? Immanuel artinya apa? Tuhan beserta kita atau Allah beserta kita. L-nya itu Allah. Allah beserta kita. Sekarang kita lihat di Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Kita sama-sama belajar. Yesaya 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lihat ya, Yehuda diserang sama Israel dan Aram. Tapi nggak bisa dikalahin. Terus lanjutkan. Yesaya 7 ayat 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Lihat, orang yang ketakutan, orang yang hidup di dalam ketakutan, itu seperti pohon hutan yang bergoyang di tiup angin. Jadi hidupnya nggak akan pernah jelas. Lihat ya, saudara lihat ya, diserang sama Aram dan Israel. Dia takut, Ahaz ini takut. Terus lanjutkan ayat 4. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz. Yesaya disuruh ketemuin Ahaz, Raja Yehuda. Terus engkau dan Syer-Yasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. 4. Ayat 4, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Iya, jangan takut sama mereka. Pertanyaannya sekarang, Ahaz takut gak? Ahaz tetap ketakutan, ayat 5. Yesaya 7 ayat 5. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, mari kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Iya, terus? Maka beginilah firman Tuhan yang berkuasa, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Terus? Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Lihat ya, Tuhan firman, Tuhan bilang tenang aja, semuanya nggak akan jadi masalah kok. Tenang aja, pokoknya jangan takut. Terus ayat 9. Ayat 9, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria.
Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan bisa berdiri teguh. Semua di sini, kalau saudara semua di sini nggak ada yang percaya sama Tuhan, di tengah masalah saudara nggak percaya sama Tuhan, saudara nggak akan bisa berdiri teguh. Saudara akan hidup dalam ketakutan dan saudara akan ditakuti terus oleh masalah. Sorry, maaf saya bilang ya, saudara yang hidup dalam ketakutan, saudara akan seperti berjalan di dalam labirin. Nggak akan ketemu jalan keluar. Nggak akan ketemu jalan keluar. Saya ngebayangin gini, kalau saudara taruh tikus di dalam labirin. Kenapa tikus nggak bisa keluar? Karena pada dasarnya dia takut. Kalau dia nggak takut, dia pasti bisa cari jalan keluarnya. Kalau saudara takut, saudara nggak akan ketemu jalan keluar. Tapi kalau saudara tetap percaya sama Tuhan, saudara akan dapati jalan keluarnya. Terus? Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Ini Tuhan yang Allahmu. ngajak lo, minta satu pertanda. Terus? Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Iya, terus? Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Aku nggak percaya, sebenarnya aku nggak percaya, aku takut. Terus 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukup ke kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Belum cukup ya kamu ngelalahin orang, sehingga kamu melelahkan arahmu juga? Terus? Ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertandanya apa nih? Terus? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang saudara lihat, ini situasinya nyambung gak sama Natal? Perhatiin baik-baik. Lihat ya, orang lagi ketakutan, Tuhan bilang gini, seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan diberi nama Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Oke. Dia takut, tapi Tuhan terus kasih dia firman supaya dia berani. Terus? Ayat 15, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ia akan makan dadih itu lemak. Dan madu, apa yang lebih manis dari madu? Kasih. Apa yang lebih limpah dari dadih? Karunia. Kasih karunia itu jauh lebih indah dari segalanya. Oke? Terus ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Terus ayat 17, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Saya simak baik-baik ya, manusia itu makhluk sosial. Terlepas dari manusia itu takut atau tidak, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Betul gak? Siapa di sini bisa hidup sendiri tanpa orang di sekitarnya? Nggak mungkin ada. Terlepas dari kita takut atau enggak, kita nggak bakal bisa hidup sendiri. Kita perlu orang tolong, perlu orang bantu. Saudara perhatiin, konteksnya ini adalah Raja Ahaz diserang oleh Israel dan Aram. Ahaz ketakutan, dikasih firman, Ahaz tetap nggak percaya. Sampai Tuhan bilang akan ada Immanuel. Apa yang saudara tangkap dari peristiwa ini?
Apa yang saudara tangkap dari peristiwa ini? Saya cuma nangkap satu. Apakah Raja Ahas layak menerima janji Tuhan? Saya ulang sekali lagi, apakah Raja Ahas yang hidup dalam ketakutan layak menerima janji Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Saya cuma bilang ya, Immanuel itu diberikan pada orang yang tidak layak menerimanya. Saudara dan saya nggak layak terima Yesus. Tapi Allah memberikan Yesus buat kita. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Kita nggak layak menghadap Tuhan. Kita nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena Yesus kita bisa menghadap Tuhan. Immanuel adalah berita Natal, yaitu Allah ingin bersekutu dengan kita. Bukan karena saudara dan saya baik, bukan karena kita baik. Inilah yang disebut unconditional love atau kasih tanpa syarat. Kita berhadapan dengan kasih tanpa syarat. Dia memberikan kasih tanpa syarat kepada kita. Kita sebenarnya gak layak, tapi dia beri buat kita. Permasalahannya di mana? Apakah semua orang bisa dapat Immanuel itu? Bisa enggak? Sebenarnya bisa. Permasalahan yang berikutnya yang timbul adalah mau atau tidak saudara berjalan sama dia. Saya bilang sama Pak Efrem, jangan takut, saya menyertaimu. Saya bilang gitu sama Pak Efrem, jangan takut, saya menyertaimu. Saya ada di sini. Pak Efrem jalan ke sana. Apakah penyertaan saya bisa ke sana? Enggak bisa. Kalau saya bilang, saya ada di sini, Pak Efrem keluar dari jalur saya karena ketakutan. Dia keluar, dia nggak percaya sama saya. Dia nggak dapat penyertaan saya dong. Kita percaya, kita bilang Allah itu Immanuel, dia menyertai saya. Tapi kalau saudara nggak bersama dengan Allah, bagaimana Immanuel bisa terjadi? Kalau saudara nggak berjalan bersama dengan Allah, gimana ceritanya Immanuel itu bisa digenapi? Inilah unconditional love, kasih tanpa syarat. Kita nggak layak, tapi dia beri buat kita. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lihat, kita dulu masih berseteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih sekarang kita diperdamaikan, pasti kita diselamatkan oleh hidupnya. Permasalahan kita diberi hidupnya nih, ya, oke? Saudara dapat hidup Tuhan. Saudara dapat hidup Tuhan nih, oke? Saudara terima hidup Tuhan. Setelah saudara terima hidup Tuhan, saudara berjalan sama Tuhan, berjalannya dalam apa? Dalam kebenaran, dan di situ saudara mengalami kematian. Tuhan telah lahir dalam hidup saudara. Tuhan telah lahir dalam hidup saudara. Tuhan tuntun saudara mati setiap hari. Matiin semua keinginanmu, matiin dagingmu setiap hari. Jangan pernah ngomong saya akan dipermuliakan kalau engkau gak mati hari ini. Jangan berharap dengan sorga yang mulia kalau engkau tidak bawa salib hari ini. Kalau engkau gak pernah berkata tidak pada dosa, bagaimana ceritanya saudara akan berjumpa dengan Tuhan di kekekalan nanti? Tuhan gak bisa disangkal, dia kudus.
Dia sudah lahir dalam hidup saudara. Benar gak dia sudah dewasa? Jangan kita anggap dia sebagai bayi terus, kita gendong-gendong terus. Jadiin dia raja. Kalau dia nggak jadi raja, saudara akan jadi raja terus. Saya ulang, kalau dia nggak pernah jadi raja, saudara akan jadiin diri saudara raja terus. Saudara akan mau apa, dan itu harus turutin. Nggak bisa. Satu firman, saya nggak bacain, di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7, saudara nggak usah baca, nanti saudara baca sendiri di rumah. Jadi ceritanya gini, Tuhan bilang gini, Daud bilang, aku pengen bangun rumah buat Tuhan. Dia ngomong ke Nathan bilang, jadilah apa yang kamu mau. Terus Tuhan datang, selama ini aku mengembara di hutan, mengembara di padang gurun katanya. Tuhan bilang, aku mengembara di padang gurun bersama dengan umatku. Sekarang waktunya engkau membangun rumah bagiku. Saya mikir, Tuhan minta dibangunin rumah. Maknanya apa? Maknanya kan satu, dia ingin berada di tengah-tengah umatnya. Dia ingin ada persekutuan antara kita dengan dia. Itu permasalahannya. Gimana dengan Natal? Kalau saudara merayakan Natal, tapi saudara nggak pernah bersekutu dengan dia. Apa artinya Natal selama ini? Saudara udah berapa tahun ngelewati Natal? Nggak berubah-berubah. Saya berharap kita bertobat sungguh-sungguh. Kita benar-benar berubah deh. Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kalau saudara nggak jadi satu dengan kematiannya, saudara nggak pernah akan mengalami kebangkitan. Nggak pernah. Saya bilang ya, kalau lu nggak mati, lu nggak akan hidup selamanya. Itu aja, gampang. Kalau saudara mau hidup kekal, satu syaratnya, matiin dagingmu. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Jelas ya? Saudara kenal dia, kuasa kebangkitannya. Tujuannya tuh kuasa kebangkitannya. Gimana caranya? Saudara harus menjadi satu dengan penderitaannya, supaya saudara menjadi serupa dengan kematiannya. Kalau saudara nggak menderita bersama dengan Tuhan, nggak mati di dalam Tuhan, maaf, saudara nggak kenal yang namanya kebangkitan. Saudara akan ngelewatin Natal tanpa ada perubahan. Marah jalan terus, ngomong kotor jalan terus, tipu sana tipu sini jalan terus, dosa jalan terus, ketakutan terus. Bagaimana kita mau bilang kita berubah kalau kita nggak pernah mati bersama dengan Tuhan? Saudara lihat ya, waktu Yesaya ngomong soal Immanuel, Tuhan ngomong melalui Yesaya tentang Immanuel. Ini bicara soal apa? Soal kerajaan kan? Kerajaan, betul gak? Soal kokohnya suatu kerajaan. Berita Natal itu berita tentang perjalanan menuju suatu kerajaan di mana Yesus adalah rajanya.
Kita sedang, nih Immanuel nih, kita bilang Immanuel, Tuhan menyertai ke saya, Tuhan berserta saya. Kemana Tuhan menyertaimu? Kepada satu kerajaan. Kepada satu kerajaan di mana Yesus adalah rajanya. Permasalahannya di mana? Tadi saya udah bilang, kalau engkau tidak jadikan dia raja, gimana caranya saudara bisa sampai di kerajaan itu? Ngerti? Kalau saudara nggak bilang Jokowi itu sebagai kepala negara, saudara tidak mengakui dia sebagai presiden, kepala negara saudara, sebagai pemimpin di negeri ini, gimana caranya saudara bisa dipimpin di negeri ini? Bisa paham gak sih? Kalau saudara bilang, gua gak mengakui kedaulatan Jokowi, misalnya sebagai presiden, gimana semua keputusan Jokowi saudara pasti langgar. Kalau saudara gak mengakui kedaulatan Allah di dalam saudara, semua keputusan Allah dan semua firman Allah pasti kita tentang. Terus kita bilang, saya rajin ibadah, saya rajin ke gereja, dosa jalan terus. Hidup cemar jalan terus. Jika engkau tidak menjadikan dia raja, engkau tidak akan memerintah bersama dengan dia. Simak baik-baik ya. Jika engkau tidak menjadikan dia raja hari ini, engkau tidak akan memerintah bersama dia. Izinkan dia memerintah sekarang, karena pemerintahannya sekarang menuntun saudara pada pemerintahannya kelak. Izinkan dia memerintah hari ini, karena pemerintahannya hari ini akan menuntun saudara pada pemerintahannya kelak. Tadi kita udah lihat Immanuel, itu Tuhan mau bersekutu dengan umatnya. Immanuel bicara soal kerajaan, artinya Tuhan lagi menuntun kita pada satu kerajaan. Dan Immanuel di Yesaya ini bicara soal peperangan. Saudara pasti udah nangkep. Kalau Immanuel ini bicara soal peperangan, artinya dia menyertai saudara dalam peperangan rohani hari demi hari. Permasalahannya di mana? Kita nggak masuk di dalam peperangan rohani. Pak, gimana caranya? Saya nggak ngerti berdoa. Peperangan rohani itu bukan doa, bukan sekedar doa, tapi kuasa gelap yang bekerja di balik pikiran kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kejahatan-kejahatan yang ada di pikiran kita. Bagaimana dengan itu? Dihantam gak? Saya kasih ilustrasi begini. Kalau ada burung hinggap di kepala Bu Wati, burung itu bikin sarang di kepala Bu Wati. Makin lama makin banyak, akhirnya bertelur di kepala Bu Wati. Bu Wati diemin, terus Bu Wati datang ke gereja. Saudara lihat aneh gak? Aneh gak? Pasti kita bilang, aneh banget Bu Wati itu bawa sarang burung di kepalanya. Saudara boleh ketawa, aneh. Kita gak sadar banyak keanehan yang kita lakukan. Rasa takut yang berlebih di kepala kita. Dan kita biarkan roh jahat itu bersarang di kepala kita. Kita bilang, oh, itu orang aneh, kita lebih aneh. Dia bersarang di pikiran kita. Dia bilang, dosa tuh enak, ambil. Kita nggak bilang enggak, kita sikat. Yang penting saya percaya Tuhan itu kasih. Saya bilang ya, kita mempermainkan kasih karunia. Kita mempermainkan kasih karunia. Firman Tuhan bilang, siapa yang lepas dari kasih Allah? Siapa yang bisa melepaskan diri dari ini? Lihat ya, Immanuel itu bicara soal kerajaan dan identik dengan peperangan. Kita diajak Tuhan berperang bersama dengan kita. Dia. Peperangan ini diperlukan
agar kita jadi orang yang lebih hari lebih percaya dan lebih hari lebih waspada dan berjaga. Kalau saudara nggak masuk dalam peperangan rohani, saudara nggak pernah berjaga dan waspada. Sekali lagi, kalau saudara nggak pernah masuk dalam peperangan rohani, saudara nggak pernah berjaga dan waspada. Yang penting dalam peperangan rohani, kenali musuhmu. Kenali siapa musuh kita. Musuh kita bukannya Bu Esther, bukan Bu Ati, bukan Bu Ida, bukan. Musuh kita adalah roh-roh yang menguasai. Kenali musuh kita. Jangan teman diajak ribut. Keluarga diajak ribut. Kakak adik diajak ribut. Musuhnya siapa, oi? Musuhnya siapa? Tetangga diajak ribut. Ribut sana, ribut sini. Hidupmu seperti angin ribut. Jika datang, rusak semua. Ribut sana, ribut sini, ribut sana, ribut sini. Kita nggak kenal musuh kita siapa. Dan saat itu kita tahu kalau kita sebenarnya nggak masuk dalam peperangan rohani. Oke, sampai sini ngerti? Ingat, lawan kita bukan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, itu musuh kita. Saudara harus kenalin musuhmu. Si A nyakitin kamu, si A nyakitin kamu. Si A itu bukan musuhmu. Musuhmu adalah roh yang bekerja di balik si A dan di balik kamu. Kok di balik saya, Pak? Iya, di balik kamu juga. Kenapa? Karena dia akan mengusik kamu supaya engkau terluka. Oke? Kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran kecuali kita berjalan bersama Tuhan yang sudah menang. Tuhan yang sudah menang, baru kita bisa memenangkan pertempuran. Ingat, Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Iya, terus 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan. Immanuel artinya saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara menjadi penginjil, saudara menjadi berkat, saudara membawa kehidupan bagi banyak orang. Itu Immanuel. Sekarang saudara ngerti gak sih apa artinya Natal? Saudara udah masuk belum pada peperangan rohani dan saudara berkata tidak pada dosa. Saudara sudah jadi berkat belum bagi orang lain? Saudara sudah bangun persekutuan belum dengan Tuhan? Saudara sedang berjalan gak menuju kerajaannya dan saudara sedang mematikan kedagingan saudara. Permasalahannya di situ. Saudaraku, simak baik-baik ya, simak baik-baik. Dia bukan saja menjadi manusia, tapi dia juga mengalami kondisi manusia. Dia, Allah, bukan saja menjadi manusia, tapi dia juga mengalami kondisi manusia. Dia merasakan dikhianati. Dia merasakan ditinggal. Dia merasakan kemiskinan. Dia merasakan ditolak. Dia merasakan derita. Dia merasakan disiksa, difitnah, dipermalukan. Oleh sebab itu, dia bisa berkata, ketika saudara mengalami
difitnah, dijauhi orang, dia bisa berkata, tenang aja, aku juga ngalamin yang sama. Ketika saudara dihianati, Tuhan juga bilang, tenang aja, aku tahu apa yang kamu rasain. Kenapa? Karena aku telah merasakan lebih dulu. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Iya, dia mengalami apa yang kita alami. Masalah yang kita alami bukan untuk menyiksa kita. Kalau saudara hari ini sedang bermasalah, itu bukan untuk menyiksa saudara, tapi untuk membawa saudara belajar, kenal dia, alami dia, dan rasakan kehadirannya. Rasakan kehadirannya. Lihat ya, Maria itu hamil di luar nikah. Dia pasti dijauhin sama orang Yahudi. Kalau tahu, Yusuf sebagai pasangannya, dia bilang, wah lu jorok, lu ngambilin perempuan orang. Yusuf juga pasti dijauhi. Bayi lahir, dikejar-kejar mau dibunuh. Bukankah ini satu perkara yang hebat? Jadi Kristus berani mengambil resiko. Allah berani mengambil resiko untuk datang ke dunia. Supaya saudara dan saya bangun hubungan dengan dia. Supaya kita tetap percaya sama dia. Dia sertai saudara dan saya. Lewat persekutuan dengannya. Dia menampilkan dirinya di dalam saudara. Dan inilah makna Natal yang sebenarnya. Bukan sekedar menyelamatkan, tapi menyatu dengan saudara. Sampai saudara mati bersama dengan dia. Dan sampai akhirnya saudara dipermuliakan bersama dengan dia. Amin. Tuhan berkati. Saudaraku ini kasih Tuhan, ingat, saya ingetin terus sama saudara, Tuhan ngomong apa soal perjamuan, tubuh itu tanda kematian Tuhan. Kita menyatu dengan kematiannya. Darah, di dalam darah itu ada kehidupan. Darah itu menyatakan kebangkitan. Ketika saudara menyatu dengan darahnya, harusnya saudara hidup dalam hidup yang baru. Oke? Saudara bersiap mati bersama dengan Tuhan. Mati daging. Mati kehendak. Sampai saudara hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati.